Saya berandai-andai. Ya. Andaikan saudara ditunjuk menjadi purek ya atau pudek ya, bidang kemahasiswaan. Oke. Di sini ada 3 hal yang akan saya tanya kepada saudara ya. Pertama, ada yang orang mengkritik tentang kedudukan saudara sebagai purek gitu, pembantu rektor misalnya bidang kemahasiswaan. Dia kritik saudara berkenaan dengan ketidakmampuan saudara, tidak cocok lah di bidang itu. Saudara tidak dekat misalnya dengan mahasiswa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saudara juga sebagai dosen, ya. Orang mengkritik kinerja saudara berkenaan dengan pengajaran saudara di kampus. Nah, terus yang ketiga, saya mohon maaf sebelumnya ya. Orang mengkritik saudara saya lihat tadi di KTP-nya belum kawin. Yes. Orang mengkritik saudara sebagai seorang duda yang tidak bermoral. Seperti itu. Di 3 hal itu, manakah yang mempunyai potensi saudara marah kepada saya? 3 hal itu manakah yang punya potensi saudara marah pada saya dan saudara melaporkan saya? Saya nggak akan marah karena saya anggap dalam pertanyaan itu nggak ada poin tuh. Duda yang tidak bermoral. Memang ada duda yang bermoral, berarti lalu saya mesti buktikan dulu bahwa saya duda, lalu buktikan saya bermoral. Jadi saya tidak akan layani itu karena saya anggap itu adalah ya semacam satu argumentum ad hominem itu aja. Oke. Kan, jadi buat saya nggak ada poin di situ. Saya anggap ya diucapkan aja. Saya anggap itu sebagai berita dari seseorang. Bukan problem saya, itu problem dia tuh. Oke. Saya lanjutkan ya. Ya. Bagaimana seandainya berita yang terakhir tadi yang saya dapat tentang duda tadi, saya peroleh dari data-data yang entah dari mana saya peroleh, itu saya bilang kepada saudara. Ya, itu artinya di dalam masyarakat kita dianggap bahwa orang yang tidak punya pasangan, apalagi duda, dia pasti tidak bermoral, apalagi janda. Kan itu justru yang mau kita batalkan. Jangan sampai ada pertanyaan semacam itu. Nah, itu pertanyaan dungu sebetulnya tuh yang diucapkan oleh mereka yang mengkritik saya lakukan hal itu dan nggak pernah saya anggap itu. Karena kan itu buat apa itu diucapkan itu kan? Itu sebetulnya itu menghina gender equality itu sekaligus menghina para duda dan saya memang bukan duda. Oke, jadi ada. Tapi kalau saya layani kan nanti orang bilang buktikan bu Anda bukan duda gitu. Loh, saya belum kawin itu artinya ya bisa memang tidak kawin, bisa duda segala macam. Sama seperti orang tanya, Anda tidak makan babi, berarti Anda Muslim. Loh, orang Yahudi juga nggak makan babi. Jadi yang saya mau maksud tadi, di epistemic community of thought itu batal karena tidak ada pendidikan reasoning gitu. Nah, itu nggak mungkin timbul dalam percakapan di negara yang bermutu akademisinya, itu nggak akan ada pertanyaan semacam itu. Jadi saya mau terangkan aja secara umum bahwa kita gagal menerapkan prinsip-prinsip berpikir yang teduh. Nah, prinsip berpikir teduh itu namanya kekuatan argumentasi, bukan kekuatan sentimen. Jadi public discourse itu yang saya terangkan tadi, the use of public reason, itu artinya menggunakan mata uang yang namanya pikiran tuh. The force of the better argument. Nah, kita seringkali tidak mau pakai mata uang argumen, kita pakai mata uang sentimen. Nah, 3 pertanyaan tadi itu mata uang sentimen, kira-kira begitu. Tapi itu hanya ilustrasi Pak Hakim. Terima kasih. Kalau kita mengkritik seorang publik ya, pejabat itu katakanlah, apa yang patut dikritik dari orang itu? Oke, semua public figure itu bukan cuma pejabat, selebritis juga public figure. Dan selebritis juga kelihatannya begitu, kok masuk dalam wilayah privat. Loh, Anda begitu jadi selebritis, Anda tidak punya lagi wilayah privat. Anda memperoleh keuntungan puja-puji dari publik karena Anda public figure. Demikian juga public officer gitu, public servant. Kan dia dapat semua keistimewaan tuh. Kalau di jalan tol dia oleh para pengawal, dia udah dapat kemewahan di situ kan. Privacy dia harusnya tidak boleh didalilkan kembali karena dia udah dapat semua kemanfaatan publik. Jadi kalau saya kritik pejabat publik, saya kritik hasil dari kedudukan dia sebagai pejabat publik itu. Saya nggak kritik dia duda atau dia janda atau di segala macam, enggak. Saya kritik yang Anda lakukan itu comply nggak dengan konstitusi. Yang Anda lakukan itu termasuk dalam the use of public reason apa bukan. Jadi itu sebetulnya di situ
Di situ nggak ada perasaan bagi saya. Satu-satunya hal yang saya ucapkan, yuk mari kita berargumen itu. Tapi kemudian kalau kalah argumen, ya mulai mempersoalkan. Tuh Anda karena jomblo kan, karena saya kasih contoh misalnya bagaimana supaya lengkap di sini. Saya dikritik karena menghina presiden oleh seorang profesor ekonomi UI, namanya Renald Kasali. Saya ucapin di sini ya, supaya dicatat. Kata si Renald Kasali, Rocky Gerung itu kasar ucapannya karena jarang bercinta itu. Bayangin coba. Datang dari seorang profesor UI itu yang figur publik, dia di figur publik karena dia endorser jamu, namanya jamu tolak angin tuh. Nah sekarang dia ucapin itu, artinya dia salah minum jamu, dia mestinya minum jamu tolak dungu. Kan begitu dasarnya kan. Bagaimana dari seorang profesor datang kausalitas, karena Anda jomblo maka Anda mulut Anda kasar gitu kan. Jadi silakan saudara Kasali ganti iklanmu itu, saya minum jamu tolak dungu karena saya masih dungu. Bukan mesti begitu kan? Jadi ini saya kasih kritik aja, ini saya nggak ada urusan personal dengan dia, tapi cara dia berpikir itu menunjukkan bahwa dia nggak paham apa yang disebut the use of public reason.